walaupun Yes. awalnya mungkin menyalahkan Tuhan ya, ini nggak adil dan sebagainya, tapi segeralah ya untuk kemudian berpikir ulang, positive thinking terhadap Tuhan, insya Allah hujan tidak selamanya turun gitu. Diskusi Psikologi. Hai Warriors, welcome back di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Gimana nih Warriors, pada puasa nggak? Nggak kerasa ya, Januari, Februari, tiba-tiba udah Ramadan aja. Biasanya di bulan Ramadan, orang-orang tuh makin gencar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan katanya menguatkan ibadah itu bukan cuma untuk mendapatkan pahala, tapi juga diyakini bisa memberikan ketenangan jiwa. Nah karena itu di kesempatan kali ini kita mau bedah nih, apa sih manfaat ibadah bagi jiwa atau kesehatan mental. Dan tentunya aku nggak sendiri di sini, ada Prof. Alimatul Kiptiah, SAG, MSI, MA, PhD, yang biasa disapa Ibu Alim atau Prof. Alim. Saat ini beliau aktif sebagai Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Halo Prof. Alim. Halo Mbak Rani. Halo, hari ini kita akan ngobrol yang seru ya Prof ya. Kita akan ngomongin kaitannya ibadah dengan kesehatan mental. Tapi sebelumnya aku mau bacakan sedikit profil dari Prof. Alim. Jadi Prof. Alim ini lahir di Ngawi dan merupakan guru besar di bidang ilmu kajian gender, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bareng dengan Prof. Alim, aku mau bahas cara-cara mendekatkan diri kepada Allah dan manfaatnya kepada kesehatan mental. Tapi lagi-lagi sebelumnya pengen tahu dulu kabar dari Prof. Alim sendiri. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih Prof? Apakah mungkin ada kasus tertentu yang sedang ditangani? Oke, makasih Mbak Mahari dan juga sahabat Warriors ya, Yes. dimanapun berada gitu. Ya kalau belakangan ini jelas karena kita menjelang Catahu ya, kita sibuk nyiapin dokumen-dokumen Catahu, saya ke bagian data-data kuantitatif, dan insya Allah nanti kita launching ya tanggal 7 dalam rangka International Women's Day, dan saya juga ke Dapuk untuk yang mempresentasikan bagian kuantitatifnya gitu. Tapi karena bulan Ramadan, walaupun baru 2 hari ya, kemarin lumayan sibuk di Jogja, yang ngisi ceramah jelang Tarawih di Universitas Aisyah Yogyakarta, dan juga ngisi jelang buka puasa di Masjid UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Jadi ya dimanapun kita berada, kita mencoba ya untuk menebarkan aura-aura ketenangan jiwa selama bulan puasa begitu. Amin, alhamdulillah senang banget dengarnya Prof. Alim. Itu lumayan sibuk banget sih Prof. Alim, bener-bener kemana-mana ya. Biasanya Prof. Alim gimana tuh caranya biar bisa tetap lancar ibadahnya meskipun ya banyak kesibukan-kesibukan juga kesehariannya? Ya sekarang kita mendefinisikan ibadah itu apa, ya kan? Ibadah itu bagi saya tidak hanya yang sifatnya ritual, yaitu sholat 5 waktu atau sholat sunnah ataupun juga puasa ya, sholat malam misalnya ya. Tetapi namanya ibadah itu menurut saya sih ya semua aktivitas kita ya kita niatkan adalah ibadah gitu, sehingga akan dinilai sebagai amal solihah kita, supaya kemudian nilai agama itu menginternalisasi pada diri kita, karena apapun yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Jadi justru untuk Prof. Alim ibadah itu bukan cuman ketika berhenti bekerja sebentar untuk sholat gitu ya, tapi bekerja itu juga bentuk ibadah untuk Prof. Alim. Luar biasa. Dan mungkin kalau misalnya ada Warriors di sini yang masih agak bingung maksudnya gimana? Emang yang lain-lain juga ibadah gitu ya? Kita boleh dengerin terus karena nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk Prof. Alim sendiri, terkhusus di bulan puasa, kira-kira apakah ada kegiatan-kegiatan ekstra atau mungkin ibadah yang hanya biasanya dilakukan di bulan Ramadan yang Prof. Alim lakukan? Ya, agak berbeda memang kegiatan ibadah dalam arti ritual, menambah banyak sholat, lalu juga otomatis puasa ya, dan juga mengaji, tadarus itu memang ada berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya.
Kalau saya Mhm. di kampung di Jogja ya, ya kita punya komunitas ibu-ibu begitu yang setelah tarawih kita Mmm, ngumpul dulu, lalu kemudian kita tadarus bersama, gitu ya. alhamdulillah. Mhm. Kalau saya sih ya tadi, karena, beberapa kegiatan itu ya ikut ngisi-ngisi pengajian gitu, Mbak, baik yang online maupun yang, offline gitu ya. Sampai hari ini sih ada sekitar 10-an ya, selama bulan Ramadan Wow. ini, saya menjadi narasumber ya untuk entah itu jelang tarawih maupun juga jelang buka puasa ya, ataupun juga dulu pernah sih jelang setelah sahur ya, Mhm. untuk, kultum subuh, tapi untuk saat ini kayaknya belum ada yang manggil saya untuk jadwal yang pagi itu, gitu ya. Apalagi Mhm. ya memang saya memang banyak di Jakarta, sehingga kadang-kadang ketika weekend aja atau online gitu ya, yang bisa saya lakukan. Selain Oh. itu menurut saya memang di bulan puasa ini adalah, selain kita mendekatkan diri kepada Allah, yang Mhm. penting juga adalah menguatkan rasa berbagi kita kepada Menguatkan rasa berbagi. Mhm. ya, karena itu, eee waktunya kita untuk menghitung zakat mal kita, untuk kita Mhm. bagikan kepada yang berhak ya. Jadi kalau di laptop saya ini dari tahun 2012 sampai sekarang ini tertib ya, saya dokumentasikan apapun penghasilan yang kita dapatkan untuk kemudian dikeluarkan zakat malnya ya 2,5% minimal setiap bulan puasa itu. Nah, anak-anak saya juga saya kondisikan ya untuk bagaimana menumbuhkan nilai kepedulian terhadap sesama itu dengan menghidupkan nilai-nilai zakat di dalam keluarga untuk kemaslahatan banyak orang, begitu. Mhm. Mhm. Jadi di bulan Ramadan ini lumayan lebih ekstra ya mungkin dibandingkan bulan-bulan lainnya. Kalau misalnya untuk Prof. Alim sendiri, apakah jadinya karena itu di Ramadan itu rasanya lebih spesial dan mungkin jadi lebih tenang atau ada rasa nyaman gitu di kesehatan mentalnya Prof. Alim? Jadi sebenarnya mau tenang atau tidak, nyaman Mhm. atau kita melihat sesuatu yang kita lakukan itu adalah kebutuhan Mhm. atau keharusan, atau sebuah Mmm. keharusan tapi kita maknai sebuah kebutuhan, ya kan? Mhm. Misalnya kayak, memberikan zakat itu kan memang keharusan, tapi sebenarnya itu kan juga kebutuhan kita sebagai manusia untuk bagaimana memang membersihkan ya, harta-harta yang memang bukan milik kita. Kalau itu kita maknai sebagai sebuah kebutuhan kita untuk cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya, dan Mhm. juga menguatkan nilai-nilai kemanusiaan kita, maka insya Allah kita bisa melakukannya dengan tenang, tidak dengan Mmm. ya. Tapi kalau terpaksa gitu ya, apapun yang dilakukan dengan terpaksa, ya tidak akan membawa ketenangan. Yang isi malah ngrundel ya kalau bahasa Jawanya. Yaitu ngedumel gitu ya, "Duh harus ini, wah kok ternyata setelah dikumpulkan zakatnya banyak ya yang harus dikeluarkan," misalnya kayak gitu. Ya nggak kalau nggak ikhlas ya, dan tidak dilihat sebagai sebuah kebutuhan, maka itu tidak akan membuat puasa kita menjadikan kita menjadi, insan yang lebih tenang, begitu. Mhm. Mhm. Ini menarik banget katanya Prof. Alim karena yang aku tangkep adalah sebenarnya yang mempengaruhi nanti itu ke kesehatan mental kita tuh jadinya positif atau negatif atau netral, itu sebenarnya cara kita memaknai ibadah itu sendiri. Dan kalau misalnya aku baca-baca juga, tentang riset-riset kesehatan mental yang kaitannya dengan ibadah, ternyata ibadah ini kalau kita maknai dengan makna-makna yang positif, misalnya, "Oh oke, di tengah bekerja aku akan berhenti sejenak untuk sholat." Bagi aku ini penting, karena ketika aku bekerja itu kan pikiran aku ruwet gitu ya, kayaknya, pusing, sering overthinking segala macam. Tapi ketika aku menjedakan diri aku 5 kali dalam sehari, aku memberikan waktu untuk aku grounding kembali nih, untuk aku menemukan kembali sebenarnya apa sih yang penting dalam hidup, sebenarnya aku bekerja ini untuk apa sih gitu ya, dan akhirnya juga membuat kita lebih tenang menjalani keseharian kita. Nah, kalau tadi Prof. Alim cerita di bulan Ramadan lebih ekstra lagi ibadahnya, berarti kan sebenarnya kita punya lebih banyak lagi kesempatan di bulan Ramadan ini untuk dapetin, ekstra ketenangan atau bahkan mungkin lebih dari tenang lagi ya, kita bisa nemuin makna atau tujuan dari hidup kita bisa lebih merasa terkoneksi, dan yang paling aku suka tadi katanya Prof. Alim adalah bagaimana kita menguatkan rasa berbagi. Rasa berbagi ini kan kuat banget ya korelasinya ke kesehatan mental kita. Karena kita suka mikir, "Oh aku mau berbagi supaya orang lain bahagia."
tapi dalam prosesnya bisa jadi kita malah yang lebih bahagia dalam proses berbagi itu. Jadi ini menarik banget menurutku, kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita akan break sejenak dan setelahnya kita akan membahas gimana manfaat mendekatkan diri kepada Tuhan terhadap kesehatan mental kita. Nah, di antara para warriors, mungkin masih ada nih, Prof, yang mendekatkan diri kepada Tuhan itu tuh bukan dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang mereka cari-cari. Tapi mungkin karena disuruh atau karena semua orang lain melakukan gitu ya. Jadinya tuh tadi semacam keharusan, bukan kebutuhan. Jadinya terasa beban, terasa capek, dan ketika harus melakukan ibadah secara lebih intens, rasanya nggak sanggup, pengen rebahan aja. Kira-kira menurut Prof. Alim gimana nih? Ya, satu kita perlu mengubah mindset kita, Mhm. cara berpikir kita bahwa ibadah, kalau itu kita artikan sebagai ibadah-ibadah magdoh ya, atau ibadah ritual ya, dengan sholat, lalu tadarus ya, eee, Mhm. zakat, puasa misalnya, ataupun juga haji gitu ya, maka memang perlu ada perubahan mindset bahwa itu adalah cara kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibarat kita ini sebuah mesin ya, kalau kerja terus itu kan juga bisa sangat capek gitu. Mhm. Karena itu bagaimana kita mengendapkan, merenungkan apa-apa yang kita lakukan saat kita misalnya eee, melakukan sholat misalnya ya. Mhm. Kan coba kita pikirkan, karena kan di dalam psikologi itu juga kita kenal ya, semakin kita itu mempunyai, positive thinking dan dalam Yes. situasi yang fresh, maka itu lebih produktif Yes, dan daripada lebih kita kreatif juga. daripada kita negative thinking dan juga overwhelming atau, overload juga ya, Mhm. burnout gitu ya tidak akan produktif gitu. Karena itu kalau saya, tubuh itu punya alarm. Ya, ketika misalnya kita kerja sampai capek harus segera istirahat, ya, Mmm. paling tidak juga salah satu istirahatnya adalah, ya coba kita ambil wudhu, kita resapi, ya karena air yang mengalir ke, wajah kita, itu kan Mhm. membuat diri kita dingin, dan kemudian terasa enak gitu ya. Lalu Mhm. kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, misalnya kita kan berdoa pakai bahasa apapun, insya Allah Allah Maha tahu kan. Mhm. Nah, kalau saya sih, kalau saya misalnya ada, hal yang ingin disampaikan, itu ya salah satu cara yang tepat adalah dengan misalnya bagaimana kita berdoa setelah sholat itu ya, Mmm. pada Tuhan gitu. Walaupun, eee, kalau dalam hidup saya sih sebisa mungkin tidak mendikte Tuhan ya. Tidak, "Ya Allah saya jadikanlah ini," gitu ya. Kalau kalau doa yang selalu saya panjatkan, "Ya Allah berikanlah keputusan yang terbaik menurut jalanmu," gitu. Sehingga Mhm. bisa jadi yang menurut kita baik ya, belum tentu, itu menurut Tuhan itu baik begitu. Karena itu ini sangat penting sekali upaya-upaya mendekatkan diri kepada Tuhan, ini adalah bagian daripada meningkatkan produktivitas kita di dalam, berkarya ataupun sebagai anggota masyarakat. Mhm. Jadi justru dibandingkan kita melihat bahwa ibadah itu menambah beban, kalau kita mempelajarinya justru kita akan bisa memaknai dengan kita beribadah justru kita akan semakin produktif. Jadi kebalikannya dari beban ya. Justru itu bisa memperbesar kapasitas kita dalam bekerja ketika kita tadi cukup istirahat, yang mana artiannya bisa istirahat beneran atau bisa juga istirahat dalam bentuk ibadah-ibadah kita yang lainnya. Oke, jadi Prof. Alim ada pertanyaan menarik nih. Seberapa besar sih kemungkinan untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan, kalau dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya atau mungkin bulan-bulan sebelumnya gitu? Ya, menurut saya sih kita juga tidak terlalu harus dramatis ya. Misalnya dari awalnya sebelum puasa, kita nilai sholat kita 5% misalnya dalam Mhm. atau kita meluangkan waktu untuk sholat itu 5%, lalu berubah menjadi 90%, ya nggak begitu juga gitu kan. Mmm. Tetapi ya ada peningkatan ya, karena kan memang tujuan daripada berpuasa itu kan meningkatkan ketakwaan kita kepada Yes. Tuhan. Nah, ketakwaan itu tidak hanya diukur dari seberapa banyak tambah ibadah sholat kita, atau seberapa kali kita tadarus menghatamkan Al-Quran ya, tapi juga bagaimana meningkatkan nilai-nilai kebaikan pasca puasa. Mmm. Nah, jangan sampai kemudian setelah puasa
kembali lagi gitu loh ke 5 gitu. Saya paling tidak oke mungkin sebelum puasa 5 ya atau misalnya maksudnya 5% dari kehidupan kita ya Mhm. untuk meluangkan waktu untuk ibadah misalnya kan. Maka ketika bulan puasa menjadi 10 misalnya, ya kan? Nah, Mhm. nanti lebaran jangan kemudian kembali ke 5, paling tidak 7, 8 gitulah. Ada Jadi ada progres. Ya, ada ya, ya. tuh. Nah, nanti mungkin kita bertambahnya umur kan biasanya untuk ukuran-ukuran ibadah ritual itu kan juga semakin intensif ya, Mhm. dibandingkan dengan misalnya di usia-usia yang produktif bekerja, misalnya kayak gitu. Mhm. Oke, oke, oke. Dan sebenarnya pengen tanya juga karena latar belakangnya Prof ya, sejauh mana sih kegiatan-kegiatan spiritual seperti ibadah itu bisa membantu memberikan kita ketenangan dan kekuatan, khususnya pada korban-korban yang sedang memperjuangkan keadilan mereka? Barangkali mungkin ada ceritakah soal ini Prof yang mungkin didapatkan dari pengalaman, Prof Alim sendiri ketika mendampingi korban kekerasan seksual? Ya, memang korban, utamanya korban kekerasan seksual itu Mhm. akan mengalami tahapan-tahapan ya, paling tidak melalui 5 tahapan dari, denial sampai kemudian penerimaan. Mhm. Di antara tahapan itu ada korban itu kadang-kadang dia menyalahkan Tuhan. Ini Tuhan Mhm. nggak adil ini. Aku kan sudah pakai jilbab, kenapa kok aku masih mendapatkan kekerasan seksual gitu. Mhm. Kenapa tidak teman-temanku yang pakai baju terbuka saja gitu ya. Ini Mhm. nggak benar ini, kan ada kayak itu ya. Iya. Tapi kemudian ketika, kita itu mencoba untuk positive thinking ya, terhadap Tuhan dan belajar segala sesuatunya, maka ini kemudian bisa meningkatkan ya, sensitivitas, rasa syukur itu kepada Tuhan. Walaupun memang sangat dipahami ya, korban Mhm. itu sangat dipahami ketika tiba-tiba terjadi dia akan mengalami trauma, dia akan mengalami seolah-olah hidup ini tidak berpihak kepada dia, itu kan, memang memang banyak terjadi ya. Bahkan kalau di dalam, respon daripada korban kekerasan seksual utamanya, mereka kan salah satunya mengalami freezing, ya Mhm. kelumpuhan sementara, yang setiap individu satu dengan individu yang lainnya itu berbeda. Nah, ketika nge-freeze itu bisa jadi loh, malah justru nggak mau itu dekat dengan Tuhan. Nggak mau Mhm. melakukan ibadah-ibadah ritual. Kenapa? Merasa Tuhan nggak adil, gitu. Nah, saya pikir ini yang kemudian butuh konselor ya, butuh Yes. untuk kemudian ngobrol bahwa, dengan kamu menjauhkan diri kepada Tuhan, bisa jadi malah justru itu tidak semakin menyelesaikan ketenangan kita. Karena itu Mhm. ya kita ngobrol sama Tuhan, tapi kita juga ngobrol pada manusia ya. Karena kadang-kadang ngobrol sama Tuhan aja untuk kasus beberapa korban nggak cukup, Mhm. tapi dia juga harus ngobrol sama manusia, Mhm. ya. Mhm. Yang kemudian juga ngobrolnya itu yang solutif, bukan kemudian ngobrol malah menambahi provokatif, ya malah kemudian tidak menyelesaikan masalah, atau mungkin ngobrol di medsos misalnya, ya kan, malah justru, akan meresikokan daripada apa yang sudah dilakukan. Karena itu kembali kepada pertanyaan tadi, bahwa penting ya bagi korban, kekerasan seksual itu untuk menggunakan salah satu strateginya adalah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan ketenangan. Walaupun Yes. awalnya mungkin menyalahkan Tuhan ya, ini enggak adil dan sebagainya, tapi segeralah ya untuk kemudian berpikir ulang, positive thinking terhadap Tuhan, insya Allah hujan tidak selamanya turun gitu, ya. Mhm. Mhm. Ini kayak tadi katanya Prof Alim kalau berdoa kan selalu berdoa, semoga apapun yang terjadi keputusan yang terbaik dari Tuhan yang akan, berlangsung gitu ya. Dan sebenarnya yang aku tangkap juga ketika kita merupakan korban, especially dari hal seperti korban kekerasan seksual itu kan sangat berat ya. Tapi ketika kita mampu untuk mentransformasi keyakinan-keyakinan yang kita punya tentang Tuhan, bahwa kita sebegitu yakin Tuhan tuh punya rencana terbaik untuk kita. Iya, saya saat ini jadi korban, tapi ini pasti ada maksudnya gitu. Pasti ada artinya, pasti ada sesuatu yang bisa saya dapetin dari ini. Itu akan bisa membuat kita jauh lebih resilient ya, jauh lebih tahan dan punya daya juang ketika sedang, especially memperjuangkan keadilan kita. Meskipun sangat diwajarkan juga ya dan normal untuk melalui tadi proses-proses yang sudah disebutkan Prof Alim juga.
Aku betul. juga pengen mention sedikit bahwa memang, kalau dilihat penelitiannya gitu ya, riset-riset kesehatan mental yang kaitannya dengan agama, memang orang-orang yang mendalami agama dan menjalankan ritual-ritual dan memang dia jalankan dengan memahaminya ya, esensi-esensinya itu dia pahami bukan cuman dijalankan ritual secara sosialnya. Jadi ketika dilihat mereka itu coping stress-nya lebih baik, karena mereka itu tahu bahwa tidak semua hal dalam kehidupan ini berada di dalam kontrol mereka sendiri, melainkan banyak yang merupakan di luar kendali mereka dan adalah bagian dari takdir Tuhan. Nah, ini sangat membantu sehingga mereka bisa coping dengan lebih baik dan memahami bahwa apapun yang terjadi, yaitu memang, sudah jalannya gitu ya, dan mereka bisa berjuang supaya mereka bisa tetap hidup dengan baik, beribadah, dan juga melakukan kebaikan karena mereka punya keyakinan itu. Apalagi di era sekarang yang banyak ketidakpastian, memiliki Tuhan, memiliki agama itu cukup membantu karena bisa memberikan struktur dan juga arahan di tengah kebingungan yang ada. So, aku pikir ini hal yang bermanfaat banget ya untuk beberapa warriors yang mungkin lagi ngerasa, "Aduh itu tuh aku banget Kak, aku lagi ngerasa jadi" mungkin nggak lagi mengalami kasus seperti itu, tapi lagi ngerasa aku lagi di titik terendah nih di kehidupan aku. Aku lagi ngerasa susah-susahnya. Nah, apa yang bisa dilakukan, tadi udah sempat disebut, coba mendekatkan diri lagi sama Tuhan, benar-benar menjalankan ibadah sesuai esensinya. Kira-kira kalau dari Prof. Alim ada nggak yang mungkin lebih spesifik lagi seperti ibadah-ibadah tertentu atau mungkin doa khusus yang perlu dipanjatkan? Ya, eee, mungkin sebelum kita bicara bagaimana cara strategi kita Mhm, coping stres ketika kita dalam posisi terendah ya, mungkin kita tadi yang disampaikan ya mental health ini ya, yes. bagaimana kita membincangkan mental health ini dengan isu gender. Data membuktikan bahwa laki-laki itu yang bunuh diri lebih banyak ya daripada Mhm, perempuan. betul, Tradisi perawatan untuk laki-laki itu masih sangat minim di masyarakat. yes. Jadi seolah-olah laki-laki itu nggak boleh curhat, ya. Mhm, Laki-laki itu nggak boleh sedih, nggak boleh takut misalnya. Ini kan secara, kecerdasan emosi kan sesuatu yang tidak pas ya, karena mhm, perkembangannya itu kan akan terhambat. Karena itu menurut saya kalau ingin menjadi laki-laki yang sehat nggak apa-apa ya, kalian itu sedih, kalian itu takut itu nggak apa-apa dan kalian bercerita kepada orang lain, tidak hanya cerita kepada Tuhan, itu juga akan sangat membantu gitu. mhm, Nah, ini saya pikir penting ya, relasi antara mental health ini dengan isu gender. mhm, Karena, perawatan bagi laki-laki itu masih minimal di masyarakat, padahal itu sebuah kebutuhan. Itu satu, yes. yang terkait dengan mental health dan isu gender. Yang Mhm, kedua, gimana sih kalau kita dalam posisi titik nol? Saya termasuk pernah mengalami ya beberapa waktu yang mmm, lalu, ketika misalnya saya mendaftarkan untuk satu posisi tertentu ya, yang mhm, menurut saya sebenarnya kayak nggak ada halangan gitu ya, tapi ternyata saya nggak bisa nyampe itu gitu. Jadi kalau mmm. kalau pakai tahapan ya, yang 5 tahapan itu saya Iya? mengalami itu. Nggak mungkin Oh, daripada saya, kan saya sudah siap, saya tidak punya beban apapun gitu, kinerja saya bagus, kenapa kok nggak keterima? Gitu ya. mhm, Tapi kemudian, denial ini tetap nggak bisa. Akhirnya suatu saat benar-benar saya nangis beneran gitu. Saya nangis, lalu adalah sekitar 1 jaman gitu ya sampai suami saya, anak saya bingung bagaimana cara, ini ya. Tapi karena saya orang psikologi, saya tahu saya boleh nangis gitu. Saya mhm, harus menyampaikan itu. Kenapa? Karena sebenarnya saya sudah mencoba secara spiritual, Mbak. Saya sudah mencoba puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. mhm, Tapi lagi-lagi itu, kita ngobrol dengan Tuhan aja nggak cukup. yes. Jadi kita juga membutuhkan manusia. Karena itu ketika saya betul-betul pada titik nol, titik yang, ekspresi kesedihannya itu memuncak gitu ya, itu setelah 1 bulan kejadiannya, dari Mmm, pengumuman ketika saya tidak mencapai itu. Jadi betul-betul mendapatkan proses-proses yang 5, iya, akhirnya saya depresi itu tadi ya. Apa yang saya lakukan? Saya sengaja untuk mendapatkan recovery dari support teman-teman. mhm, Jadi dengan penuh kesadaran saya taruh di medsos, tapi mhm, saya harus punya jangka waktu. Ini maksimal mmm, setelah 3 jam saya harus take down, gitu ya. mmm, Ketika selama 3 jam itu alhamdulillah ya, kan kita kan sebanyak, sebanyak orang yang membenci kamu, maka sebenarnya sebanyak itulah orang yang mencintai kamu. mhm,
ya kan? Nah, ternyata ketika saya coba masukkan di dalam, medsos ya, tentang apa yang saya alami, banyak kemudian support-support dari teman. Bahkan ada yang nelpon segala, Mhm. ya. Nah, artinya kalau support sistem dari keluarga kan sudah tahu itu tadi, tapi kadang-kadang nggak cukup juga. Yes. Karena ini ada hubungannya dengan, masyarakat atau publik ya, posisi itu, gitu kan. Sehingga kemudian ditelepon dan alhamdulillah akhirnya, saya sekitar habis subuh itu, lalu kemudian jam 8 saya take down dari Mhm. medsos. Saya sudah merasa healing, saya sudah merasakan alhamdulillah banyak yang memperhatikan saya, banyak yang mensupport saya. Jadi Mhm. teman-teman semuanya boleh kok kita dalam kondisi yang sangat dalam titik nol gitu ya, tapi we Mhm. have to be back gitu ya. Kita harus segera mensikapi dengan kecerdasan emosi yang baik. Nggak ada salahnya kita sedih, tapi kewajiban kita untuk mempunyai daya lenting supaya kita kembali ke kehidupan nyata, kehidupan yang, tidak selalu bersedih hati gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kalau saya sih, ritual-ritual apa ya, ini sangat individual ya, akan Yes. tergantung afiliasi keagamaannya gitu ya. Muhammadiyah sama NU mungkin beda, antar Muhammadiyah pun juga mungkin beda, antar NU juga mungkin beda gitu ya. Mhm. Kalau saya sih, kalau kita dalam situasi yang kayak gitu jelas sholat malam, kadang-kadang saya juga puasa, bahkan puasa Daud gitu ya, sehari puasa Mhm. sehari gitu ya, untuk kemudian mencoba menenangkan diri. Tapi lagi-lagi nggak ada sih aturan-aturan tertentu harus baca Fatihah berapa kali, harus Nggak ada apa, mantranya juga ya, enggak untuk lah itu langsung bisa menyelesaikan semua. orang mempunyai pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Ya Mhm. senyamannya teman-teman ya, terkait dengan bagaimana kalau bahasanya riyadoh riyadoh ya kalau dalam Betul. tradisi Islam ya, terkait dengan, menenangkan jiwa itu gitu. Karena ini bagian daripada psikologi keagamaan ya, yang kita Yes. punya gitu untuk bagaimana mengelola kemarahan menjadi sebuah energi positif. Sehingga Mhm. kita melakukan perubahan dari tantangan menjadi sebuah inovasi gitu. Mhm. Aku senang banget Prof. Alim juga mention tadi tentang stigma yang ada khususnya untuk laki-laki sehingga mereka, lebih sulit untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan support dan juga mendapatkan perawatan yang tepat untuk mereka. Sehingga akhirnya angka kasus bunuh diri laki-laki itu jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selain itu menurutku yang perlu di-note juga adalah memang ada juga stigma-stigma tentang kesehatan mental dalam ajaran agama di beberapa tempat ya. Sehingga ketika mau mendapatkan bantuan seperti tadi Prof. Alim bilang, pengen dapetin support nih dari sekitar, pengen dapetin mungkin, sesi konseling sama konselor atau sama psikolog, tapi ada yang bilang, "Jangan, itu artinya kamu kurang iman, itu artinya kamu kurang ibadah," gitu. Kira-kira Prof. Alim gimana menanggapi itu? Ya kita manusia biasa ya, bukan manusia yang sempurna gitu ya. Mhm. Jadi justru kalau ada orang yang merasa sedih lalu disampaikan kepada orang lain, itu malah sehat. Mhm. Ya, maksudnya orang lain dalam hal ini bukan setiap orang ya, kepada orang-orang yang memang, tempat untuk bagaimana ikut berkontribusi menyelesaikan Mhm. masalah kita. Kalau kita seperti patung, seperti robot yang tidak punya perasaan, mengalami kesedihan juga biasa aja, malah justru nggak normal gitu. Justru di situlah ya, kalau agama itu kan bisa hudal linas ya, petunjuk bagi manusia gitu. Agama Mhm. itu juga sebagai sifaul linas, sebagai obat juga kan. Ya, Mhm. petunjuk, obat gitu ya, sehingga, dengan beragama itu adalah bagaimana membawa ketenangan kita di dalam kehidupan kita. Dan kalau saya sih misalnya untuk mengukur integritas kita ya, supaya apa yang kita lakukan itu selalu termonitor gitu ya, Mhm. maka ya bagaimana malaikat raqib atid yang selalu bersama kita gitu. Karena Mmm. itu, apa yang kita lakukan itu ya akan dicatat sebagai sebuah amal dari yang mungkin biasanya dari silang menjadi centang ya, dari para malaikat yang selalu, mencatat perbuatan kita ini. Karena memang di dalam agama dikatakan bahwa "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Wah ini UIN-nya keluar nih Mbak, kalau sudah dalil kayak gini ya. Ya, artinya, manusia itu harus bertanggung jawab walaupun sebesar biji sawi dari Mhm. apapun yang dia lakukan, baik itu keburukan ataupun kebaikan. Karena Mhm. itu, sebenarnya dengan menghidupkan nilai-nilai ilahiyah di dalam kehidupan kita, maka Mhm. itu akan membuat kita
menjadi orang yang penuh integritas. Mhm. Ya contohnya aja deh, ya kan. Misalnya kita mendapatkan undangan, yang satu APBN, yang satu dana donor, kan nggak akan mesti ketemu itu, beda jalurnya, ya kan. Mhm. Nah, tapi karena beda, mungkin kalau kita nggak punya integritas, ya sudah kita klaim semuanya aja tiketnya, gitu kan. Nah itu nggak punya Mmm. integritas itu. Mhm Ya, mhm. orang-orang kayak saya nih sangat banyak kemungkinan untuk mendapatkan hal seperti itu, tapi itu sebuah Oh. pilihan ya, Mhm. sebuah pilihan gitu. Dalam arti, ya kita mau jujur atau tidak, kalau saya makanya melibatkan, menghidupkan nilai-nilai ya dalam kehidupan kita gitu. Toh Mhm itu kan mhm. bikin kita kaya ya, dengan menambah satu tiket itu, misalnya kayak gitu loh. Bener Salah bener, satu Prof. yang Salah satu contoh yang dalam kehidupan sehari-hari ya, terkait tentang bagaimana kita memanfaatkan ya, resource-resource yang ada itu dengan penuh jiwa yang integritas gitu. Yes yes. Dan yang aku tangkep Prof. Alim sudah melihat ibadah itu bukan sebagai suatu keharusan, tapi memang suatu kebutuhan gitu untuk Prof. Alim. Kalau untuk Prof. Alim sendiri ini terakhir banget, apa sih dampak yang dirasakan semenjak memaknai ibadah itu sebagai suatu kebutuhan, bukan keharusan lagi? Ya ketika kita hidup, ibadah ini sebagai kebutuhan, termasuk, berperilaku integritas sebagai sebuah Mhm. kebutuhan gitu ya, maka, kita dalam hidup ini nggak merasa takut ya dengan Mmm. apapun yang ada. Kayak saya, misalnya menanamkan ya, selalu menggunakan kata positif dalam keluarga kami. Bahkan anak saya pun juga tahu tentang bahwa salah satu nilai dalam keluarga kita adalah selalu memilih kata-kata positif. Nah, Mhm. kayak saya sebagai pejabat publik itu sangat saya sadari. Karena itu ya hidup kita jadi tenang, Mbak, ya kan. Mhm. Satu, kita selalu dekat ya kalau itu ukurannya adalah ibadah ya, karena dengan ibadah kita menegakkan ibadah-ibadah ritual maksud saya, maka kita kan berarti semacam juga secara psikologi agama terbebas dari kewajiban-kewajiban yang ada, karena kita melakukan kewajiban itu. Mhm. Kita tenang, ya kan. Yes. Ya kayak kayak kita mau tidur kalau belum sholat Isya kan yo masih mungkin gitu ya sampai terbawa dalam mimpi misalnya gitu. Tapi ketika Mhm. itu kita lakukan ibadah itu maka otomatis berkontribusi membuat ketenangan kita terkait dengan ibadah. Yang kedua ketika kita bersikap integritas ya dan juga tidak merendahkan orang-orang yang berbeda dengan pandangan kita, maka kita pun juga terbiasa dengan pilihan-pilihan kata positif sehingga kita tidak akan takut untuk di-screenshot atau didengarkan videonya dengan pilihan-pilihan kata yang merendahkan. Mhm. Apalagi tadi integritas terkait dengan anti korupsi dan sebagainya ya. Karena korupsi itu kan diawali dari perilaku-perilaku yang manipulatif, yang tidak jujur dari yang sederhana-sederhana itu. Maka kemudian terjadilah korupsi, entah itu korupsi apa sekarang Petramak atau apa, Iya. Pertalite atau apalah gitu ya. Pertamax, iya iya iya. Kayak kayak gitu kan. Nah itu, sehingga kita jadinya tenang, Mbak. Ya Mhm. kita tuh tenang, kita nggak akan, "Loh kita jujur-jujur aja kok nggak ada persoalan-persoalan integritas yang selama ini kita lakukan," gitu. Dan kita mencoba untuk selalu menggunakan kata-kata positif ya, walaupun terhadap mereka yang berbeda gitu ya. Maka ini akan membuat ketenangan jiwa. Lagi-lagi jika kita tenang jiwa kita, maka insya Allah produktivitas itu akan meningkat. Yes, betul Dan sekali, Prof. kemanfaatan kepada orang lain ya, kemanfaatan kita kepada orang lain juga semakin banyak dirasakan, karena kita bekerja dengan hati. Ya, Mhm kita bukan mhm. bekerja, dengan hanya mempertimbangkan koin-koin, tapi kita juga bekerja dengan poin-poin yang jelas gitu ya. Walaupun kadang-kadang sekarang banyak ya pemerintah ini selalu, memberikan PR aja pada kita tapi lupa memberikan RP gitu ya. Nah ini kadang-kadang ya Benar-benar Prof. Alim. Oke oke, thank you so much Prof. Alim udah sharing di podcast Disko kali ini. Semoga Warriors bisa mendapatkan insight seperti aku nih yang mendengarkan langsung dari Prof. Alim. Thank you so much Prof. Alim. Semoga untuk semua yang udah mendengarkan, mendownload dan juga mengilhami podcast hari ini, itu kita bisa semuanya menghapus stigma di masyarakat, kita bisa lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar, dan tentunya jangan lupa untuk menyayangi jiwa sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya, dengerin di kbrprime.id. Aku Mahari, pamit undur diri dulu. Bye-bye, thank you Prof. Alim.